Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Robi Retama dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya rangkum, yaitu 1. Hakikat bahasa Indonesia, 2. Ejaan yang disempurnakan, 3. Kata, istilah, dan diksi, dan yang terakhir yaitu kalimat. Oke, langsung aja ke materi 1. Poin 1 dan 2 berjudul Sejarah Bahasa Indonesia. Poin 1. Pada tahun 1901 tercatat sebagai masa dihasilkannya pertama kali ejaan bahasa Melayu berhuruf Latin yang disusun oleh Charles Adrian van Ophuijsen. Ejaan ini dimuat dalam kitab Logat Melayu. Poin 2. Pada tahun 1972, bahasa Indonesia mendapat penyempurnaan dari segi ejaan. Ejaan baru ini digunakan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972 berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Poin 3. Berjudul Kedudukan Bahasa Indonesia. Poin 3. Kedudukan bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkannya bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Poin keempat dan kelima berjudul Fungsi Bahasa Indonesia. Poin 4. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Sebagai lambang kebanggaan nasional. 2. Sebagai lambang identitas nasional. 3. Sebagai alat pemersatu sebagai masyarakat yang berbeda-beda. Poin 5. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu 1. Sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. 3. Sebagai bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional. Materi 2. Poin ke-1 sampai ke-4 berjudul Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. 1. Ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan berupa 1. Huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang, dan 2. Huruf Oe untuk menuliskan kata-kata goroe, itoe, dan omeoer. 2. Ejaan Sawandi. Poin 2. Ejaan Sawandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Sawandi diresmikan dan diberi julukan Ejaan Republik. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah 1. Huruf Oe diganti dengan U, seperti pada kata guru, itu, umur, dan 2. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti anak-anak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Poin 3. Ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Poin keempat. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Dan poin kelima, huruf diftong di dalam bahasa Indonesia. Diftong dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Contoh, pandai, harimau, dan amboy. Lanjut ke materi 3, kata, istilah, dan diksi. Poin 1, pengertian kata. Kata menurut sudut pandang fonologi dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah. Artinya, fonem-fonem yang menjadi unsur
pembentuk kata itu tidak dapat diubah urutannya. Poin kedua, pengertian istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Poin ketiga, sumber kata. Sumber kata berasal dari bahasa Melayu, dari bahasa daerah, dari bahasa asing, bahasa Sanskerta, bahasa Arab, dan yang lainnya. Poin keempat, sumber istilah. Sumber istilah 1. Berasal dari bahasa Indonesia atau Melayu. 2. Berasal dari bahasa daerah atau serumpun. Dan 3. Berasal dari bahasa asing. Poin kelima, pengertian diksi. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Materi 4. Kalimat. Poin 1. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Poin 2. Unsur-unsur kalimat. Terdiri dari subjek, predikat, objek pelengkap, dan keterangan atau SPOK. Poin 3. Jenis kalimat. Ada kalimat tunggal, kalimat majemuk kompleks, kalimat lengkap, dan kalimat tidak lengkap. Poin 4. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat. Oleh karena itu, kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, dan lengkap. Singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. 5. Poin 5. Syarat kalimat efektif. 1. Kalimat efektif harus gramatikal. 2. Kalimat efektif harus lugas. 3. Kalimat efektif harus memerhatikan aspek penekanan atau pemfokusan. 4. Kalimat efektif harus sejajar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.